adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama Tante Jen di pada online GC GK Blessing Family. Bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Sebentar kita akan memuji Tuhan, terlebih kita akan buat dulu. Tutup matanya, tangannya dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan memuji, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan lebih dalam lagi buat nama Tuhan dipermuliakan. Ayo adik-adik, kita mau memuji dengan pujian Aku Milikmu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu,
Haleluya, puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Kak Feby membawakan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Minta pimpinan Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan, sehingga adik-adik boleh cepat mengerti akan cerita firman Tuhan. Biar apapun yang Kak Feby ceritakan, itu semua berasal daripada Tuhan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh Engkau berikan kesempatan saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami sehingga firman Tuhan boleh tertabur di tanah yang paling subur dalam hati kami, sehingga firman Tuhan dapat kami pahami, kami mengerti, menjadi rema di dalam langkah hidup kami semenjak kami dari kecil sampai kami dewasa. Terima kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan minggu ini adalah tentang ketaatan kunci kemenangan. Ketaatan kunci kemenangan. Mari adik-adik, Kak Feby mengajak kita untuk mengingat-ingat kembali kisah atau cerita tentang Yosua. Pada peristiwa apa? Pada peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Nah adik-adik, pada peristiwa itu sangat-sangat terlihat ketaatan, sangat nampak taatnya Yosua kepada perintah Tuhan. Sebab apa? Apapun yang Tuhan perintahkan, pasti Yosua lakukan. Ya. Yosua memimpin bangsa Israel sampai tembok Yeriko runtuh, itu bukan dengan eskavator, ya, alat berat itu loh yang suka menghancurkan tembok-tembok yang besar, bukan dengan itu. Bukan pula dengan bom atau dinamit yang diledakkan sehingga hancur tembok. Gedung-gedung tinggi kalau dihancurkan tuh kan pakai bom ya, pakai dinamit. Wah, langsung runtuh. Tetapi dengan ketaatan Yosua kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, apapun yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, semua Yosua lakukan. Kita lihat mulai dari menyeberang sungai Yordan. Tuhan memerintahkan para imam pengangkat tabut perjanjian itu, Tuhan suruh paling depan ya. Paling depan, begitu kaki para pengangkat tabut itu sampai ke air sungai Yordan, apa yang terjadi? Sungai Yordan menjadi kering. Itu dia. Selanjutnya, Tuhan menyuruh Yosua untuk memerintahkan bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Ya, mengelilingi tembok Yeriko 6 hari, selama 6 hari. Jadi setiap hari selama 6 hari mereka kelilingi tembok Yeriko. Pada hari yang ke-7, setelah mereka mengelilingi tembok Yeriko itu, Tuhan menyuruh mereka untuk bersorak-sorai. Ya. Setelah mereka bersorak-sorai, maka apa yang terjadi adik-adik? Tembok Yeriko yang setebal itu, setinggi itu, hancur, runtuh. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat dari cerita tadi, ya, kita ingat-ingat kembali cerita tadi, apa sih itu ketaatan?
Ya, ketaatan itu pada saat kita mendengar perintah, terus kita harus memahami perintah itu, memahami benar-benar perintah itu, dan lakukan dengan segenap hati. Ya, begitu pula dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Ketaatan kita itu sangat-sangat diperlukan. Ketaatan itu harus dan harus dilakukan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada perintah Tuhan. Apa sih perintah Tuhan? Dalam perjanjian baru, Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Mengasihi sesama kita manusia dengan segenap hati. Nah, adik-adik, kita mentaati perintah Tuhan adalah suatu bentuk perilaku kita karena kita mengasihi Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Feby mau nanya nih, kalau disuruh mama, disuruh papa, bantu-bantu, pada nurut atau enggak? Ada yang nurut, ada yang enggak, Kak Feby, ya tergantung perintahnya. Ya itulah, adik-adik. Di sini Kak Feby mau katakan bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Ya. Kita taat kepada orang tua berarti kita taat kepada Tuhan. Disuruh mama nyapu, pagi-pagi disuruh nyapu, ya. Nyapu lantai. Terus apalagi? Disuruh cuci piring. Bantu mama cuci piring. Ada sih, nurut sih, tapi bersungut-sungut, terpaksa. Nah, adik-adik itu tidak baik ya. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan itu sangat-sangat berguna untuk masa depanmu. Kalau adik-adik sudah terbiasa, adik-adik akan menjadi mandiri. Ya, mandiri, bisa mengatur pekerjaannya, bisa membagi waktu untuk membantu orang tua. Begitu pula disuruh papa, disuruh mama, harus rajin belajar. Kalau ada papa mama, baru belajar. Kalau nggak ada papa mama, main game. Ya, itu tidak baik ya. Tetapi lakukan setiap perintah orang tua. Disuruh belajar, ya belajar. Ya, belajar dulu. Baru kalau sudah belajar, baru bisa main. Tapi mainnya jangan lama-lama ya. Nah, adik-adik, dari setiap kebiasaan itu, kalau kita melakukan dengan ketaatan kita, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sampai dewasa, sampai kita tua, kita akan terbiasa melakukan hal-hal tersebut. Ya. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dengan ketaatan Yosua. Mulai saat ini belajarlah untuk taat kepada perintah Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita akan taat melakukan setiap perintah Tuhan dengan tanpa bersungut-sungut. Kita melakukan dengan segenap hati. Ya, karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Feby mau membagikan ayat hafalan kita, yaitu yang terdapat di dalam kitab Yosua
Yosua pasal 11 ayatnya yang ke-15. Tapi bacakan ya. Firman Tuhan berbunyi, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah adik-adik, ketaatan Yosua biarlah menjadi bagian dalam hidup kita ya. Kita tinggal cukup taat saja, lakukan setiap perintah Tuhan, dan hidup kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi, kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengar firman Tuhan dari Tante Ebi ya, Adik-adik ya. Ya, kita berdoa dulu ya, Adik-adik ya. Mari bangkit berdiri Adik-adik. Siap Adik, arahkan mata hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat yang terbaik yang berasal dari Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah menyertai kehidupan adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya hingga maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari adik-adik sudah terima berkat dari Tuhan Yesus, katakan bersama dengan Om. Amin.